Selamat sore Pak Miton. Ya, selamat sore. Nah, jadi di sini tuh tujuan kami dari tim Pradipta Paramita itu ingin tahu sih Pak terkait teknis budidaya, pertama di sektor pertanian. Seperti Pak Miton kan udah cukup lama ya Pak. Kurang lebih berapa tahun Pak? Nanam sayur apa nanam padinya? Ya, nanam apapun lah. Jadi petani. Jadi petani ya sekitar 20 tahunan ya ada. 20 tahunan ada Pak? Iya. Mulai dari lulus SD kok. Lulus SD berarti Ya. lulus SD sampai sekarang berarti Pak? Iya, sampai sekarang. Nggak pernah merantau di rumah ya tani ya. Kalau boleh Kerjanya. tahu total lahan yang Pak Miton punya itu berapa meter persegi ya Pak? Kalau dulu itu nggak punya, hanya nyewa. Iya. Nyewa satu musim itu biasanya kalau dulu kan nggak terlalu mahal. Kalau sekarang kan harganya cukup mahal. Jadi nggak sesuai apa itu, sesuai pemasukan lah. Kalau sudah jadi panen kan harganya nggak menjangkau ya. Itu berapa hektar mungkin? Kalau nyewa itu saya kemarin itu ya dulu loh itu hanya 1.500. Oh, kalau untuk sekarang ya. saniki Kalau sekarang itu ada sekitar 3.000 3.000-an persegi ya. 3.000. 3.000 meter persegi ya Pak? Iya, 3.000 meter persegi. Nah, terus selama 20 tahun ini nih Pak Ya. Miton sendiri tuh menanamnya itu berbagai macam, bisa hortikultura atau padi atau yang lainnya yang Kalau pernah ditanam aja selama 20 tahun ini, hortikultura itu sekitar atau bisa 10 tahun nggak apa-apa sih Pak? sekitar 10 tahunan saya. 10 tahun Hortikultura iya. apa aja tuh Pak? Ya terong, kacang panjang, cabe, kubis itu pernah. Bangkul juga sering. Kalau bangkul kan buat telisiran cabe. Buncis, Buncis. terusan apa lagi ya? Pernah nyoba semua lah. Itu seledri juga sudah pernah nyoba. Tapi kalau yang sekarang ini Pak sedang nanam apa Pak? Sekarang ini nanamnya padi ya, Mas. Sekarang ini namanya padi. Tapi mau nanam cabe. Oh, mau nanam mau Nanam cabe. sebelumnya Pak, sedereng ini. Dari ini kacang panjang, Mas. Oh, kacang panjang ya. Kacang panjang. Berarti dalam 1 tahun itu bisa berganti berapa tanaman Pak? 3 musim. Oh 3 musim. 3 tanaman. Hortikultura juga 3 tanaman. Kalau padi juga 3 tanaman. sama. Oh, itu pembagiannya kan sekarang 3.000 tuh Pak. Itu nanti apakah setengah-setengah atau gimana tuh Pak pembagiannya? Kalau Biar saya bisa jalan kalau semua. saya itu saya ambil 750. 750 meter jadi bisa buat gantian. Ya, jelas. Kalau di sini tempat saya ini kalau nggak gantian nggak bisa maksimal. Kalau di tempat daerah Tawangmangu paling nggak satu tahun bikin lahan itu 1 kali Mas. Ditanami 3 tanaman. 3 musim gitu loh. 3 musim ini. 1 tahun kalau di daerah Tawangmangu. Kalau di sini tidak bisa maksimal. Kalau di sini setelah tanam cabai hanya bisa ditanami bangkul, kacang panjang, buka musanya terus ditanam itu. Bisa ditanami terong gitu. Kalau ya itu pun tidak bisa maksimal. Kalau lahan kedua. Biasanya karena apa tuh Pak tidak maksimalnya? Karena nggak tahu apa karena penyakit tapi apa itu jamurnya itu sudah banyak. Jamur di lahannya benar? Iya, Mungkin penyakit di lahan gitu. Terus penanganan yang selama ini untuk mengurangi resiko itu apa Pak? risiko penyakit. Iya. Risiko penyakit fungisida kalau saya. Fungisida. Itu kalau lahan kedua kan condongnya ke jamur, Mas. Apalagi hujan-hujan itu Iya, biasanya. itu condongnya ke jamur.
Jamur virus itu tambah banyak kalau hujan. Ya. Terus selama ini kan Pak Miton sendiri udah 20 tahun nih Pak, Iya. masih stay struggle di pertanian. Ada tips and trick nggak Pak supaya petani-petani muda tuh biar ini loh, petani ada potensial yang cukup bagus dan lain sebagainya. Mungkin untuk teman-teman kami kaum milenial ini biar melirik juga lah Pak di sektor pertanian itu seperti apa. Gitu ada tips budidayanya atau bagaimana supaya bisa bertahan 20 tahun atau mungkin nanti bisa lebih dan terus temurun-temurun dengan potensi sumber daya alam kita yang cukup luas kayak gini Pak. Kalau menurut saya, kalau menanam hortikultura itu kalau di daerah tempat saya loh, itu yang utama itu lahannya Mas. Lahan itu harus lahan pengolahan lahan pertama habis padi. Pengolahannya berarti. Iya, pengolahan lahan. Itu yang pokok, pengolahan lahan. Kalau obat itu tergantung Mas, tergantung cuaca. Cuacanya gimana gitu kan, tergantung cuacanya. Itu tergantung cuaca. Kalau penyakit itu, kalau hujan kan penyakitnya mate, kalau musim kemarau keriting gitu kan, hanya itu. Berarti tadi kan yang paling penting kata Pak Miton adalah pengolahan lahan. Ya. Dari pengolahan lahan tipsnya sendiri nih dari Pak Miton seperti apa? Misal dalam 1 tahun untuk tata urutan penanaman dari hoti, padi, atau ya tadi kan Pak Miton sempat setelah padi baru tanamin hoti kan Pak? Iya. Nah itu boleh nggak Pak dijelasin lebih lanjut? Kalau setelah padi terus hoti itu loh. Itu mungkin bisa dikasih range waktu setelah padi nanti tanah didiamin dulu berapa lama baru tanamin hoti, Ya, hoti panen berapa lama? pengolahnya dinaikkan, dibuat bedingan itu dibiarin sekitar, kalau saya itu sekitar 1 bulanan. 1 bulan. 1 bulan nanti baru Tanami. diolah, dikasih pupuk, terus baru ditanami. Kalau nggak didiamin 1 bulan, nanti lemahan tanahnya kan masih basah. Hidupnya cara tumbuhnya kan tidak bisa maksimal. Jadi kalau buat saya, lahan itu kalau buat hortikultura, keringnya mudah, basahnya juga bisa mudah gitu. Jadinya kalau terlalu basah ya nggak bagus, terlalu kering nggak bagus. Terus kalau buat saya, nanam hortikultura itu yang penting tanahnya bisa mawur ya Mas? Gembur. Ya, gembur.